Building Information Modeling atau BIM merupakan salah satu profesi yang sedang naik daun saat ini serta sangat dibutuhkan di dalam berbagai macam proyek konstruksi, infrastruktur atau proyek EPC lainnya. Apa itu Building Information Modeling Engineer atau BIM Engineer ataupun juga BIM Spesialis dan bagaimana berkarir menjadi BIM Engineer ataupun BIM Spesialis? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Rohimat ST, BIM Spesialis di PT Jakarta Propertindo Perseroda. Halo Mas Imat. Halo Mas Rahim, Gimana kabarnya Mas? alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Iya, Nih, terima kasih banyak nih Mas Imat sudah berkenan hadir untuk diskusi membahas terkait dengan BIM nih Mas. Ini mungkin nggak banyak juga orang yang tahu apa itu BIM gitu Mas. Nah, jadi kan kita mau bahas nih Mas. Ya mudah-mudahan targetnya sih orang-orang atau teman-teman yang mau berkarir di dunia perbiman gitu bisa mendapatkan edukasi, bisa mendapatkan insight begitu dari diskusi kita pada siang hari ini nih Mas. Nah, Mas sebelum mulai boleh sekaligus perkenalan diri dulu Mas dan eee, boleh mungkin mengulas sedikit pekerjaan sehari-hari sebagai seorang BIM spesialis apa sih, Mas? oke, mungkin dari perkenalan dulu ya, gitu Ya. kan. Ya, siapa sih gitu kan ini Mas Rohimat itu gitu kan, Mas Iya. Rahim juga siapa kan, itu Iya. juga saya perlu tahu juga gitu kan. Heeh. Karena memang kita juga belum belum kenal gitu kan ya, memang kita juga baru Mhm. kenal baru-baru ini gitu kan. Jadi saya juga, apa namanya, baru kenal juga Mas Rahim juga gitu. Iya. Namanya mirip nih gitu nih, Mirip. Rahim dan Rohim. Benar. Oke, Heeh. saya itu, namanya Rohimat ya, gitu Mhm. kan. Jadi saya kalau di saya kuliah di teknik industri gitu kan, Mhm. jadi industrial engineering, Mhm. tapi saya banyak bekerja, banyak mencari nafkah gitu, itu di dunia konstruksi gitu, jadi bukan di Mmm. dunia manufacturing gitu kan, di Oh. situ. Nah, yang biasanya tuh kan teknik industri itu kebanyakan di manufacture gitu ya, Iya, gitu. benar. Nah, cuman saya banyakan di construction gitu kan, Mhm. kayak gitu. Jadi saingannya saya bukan teman-teman sendiri nih, tapi Iya, dari jurusan jurusan yang lain lain. gitu kan. Iya, dari teknik sipil, dari teknik mesin dan lain-lain kayak gitu Mhm. di situ. Jadi saya termasuk orang yang mungkin eh, cross gitu ya. Mhm. Jadi silang dari jurusan lain Mhm. bekerja di tempat lain atau yang biasa kita sebut apa namanya salah salah ambil apa ya S kuliah sa gitu ya salah jurusan kuliah salah ambil jurusan kuliah, Mas, ya? kayak gitu Heeh. ya. Ya kalau sebenarnya sih enggak, kalau saya sih Mhm. memang ada alasan tersendiri lah gitu. Jadi Mmm. tapi mungkin nggak akan kita bahas di kali ini gitu kan. Mhm. Oke, uh, untuk di sebelum di BIM sendiri gitu kan. Mhm. BIM itu kan lebih dikenal dengan kalau di dunia konstruksi itu Mas ada istilahnya itu orang di balik meja Mhm. atau orang di lapangan gitu ya, Iya. gitu. Nah, BIM itu adalah salah satu profesi yang ada di balik meja, maksudnya di Heeh. depan komputer nih gitu ya, Di balik pekerjaan meja gitu. bukan di bawah meja bukan ya, Mas? Bukan Iya bukan ya? bukan ya, ya. Nggak bisa Pokoknya kerja kalau gitu ya? iya betul Mas. Heeh. Di samping meja lah Oh di maksudnya, di samping samping meja. meja gitu ya. Mhm. Jadi dia tuh pekerjaannya itu di ya, indoor gitu ya, di Mmm. tempat ber-AC gitu kan. Nah, konstruksi sendiri kan terkenal dengan proyeknya gitu kan. Iya. Biasa orang proyek ya di proyek gitu kan Heeh. gitu. Apalagi di kerja lokal kalau kerja di dunia konstruksi ya harus di lapangan bukan di indoor gitu kan tempatnya Mhm. gitu. Nah, BIM itu kan di indoor itu. Nah, Mhm. sebelumnya saya juga itu pernah mungkin dari tahun 2013 Mhm. hingga 2016 itu, sorry, sampai 2015 itu saya Mhm. juga di lapangan gitu kan di Oh. situ. Saya Mhm. juga sempat di subkon ya, Mhm. subkontraktor gitu. Jadi enggak Mhm. apa subkon tuh apa ya? Ya pokoknya kalau misalnya ada owner, Heeh. itu ada main kon, nah main kon ini punya subkon-subkon gitu kan. Mhm. Nah Iya. kayak gitu di situ. Nah subkon ini biasanya meng-hire mandor-mandor gitu kan di situ. Iya benar. Nah di situ. Dan subkonnya juga saya lebih spesifik lagi ke subkon untuk mechanical gitu ya. Saya lebih ke Oh. AV/AC. Jadi orang Mhm. AC lah gitu di Iya. situ. Nah AC itu banyak Mas gitu. Jadi kalau saya Mhm. mau ngomongin AC, saya bisa nyambung juga nih gitu Wah kan. nyambung juga. Gitu. Tapi kita Heeh. kita nggak ngomongin AC ya kan Iya. gitu. Heeh. Jadi terus selain itu pernah di subkon itu, Mhm. terus juga di tahun 2016 saya coba masuk
namanya BUMN itu bekerja di PT Wijaya Karya. Nah itu di Wika ya, bisa di yang terkenal itu Wika gitu nyebutnya di situ. Itu perusahaan nasional gitu kan. Saya sempat di proyeknya yaitu 1 tahun di daerah Sumatera Selatan kalau nggak salah. Oh, oke. Sumatera Selatan ya. Itu proyek geothermal, jadi proyek panas bumi. Nah, apa hubungannya konstruksi dengan panas bumi kan? Kontraktor konstruksi dengan panas bumi kan nggak ada hubungannya. Nggak ada mas. Di sana kan memang EPC. Apa perusahaan apa di sana memang apa ya? Sebutnya banyak mechanical, tapi kan perlu yang namanya sipil, Mas. Nah, perlu yang namanya ada bangunannya gitu kan sebelum apa namanya si turbin itu ada kan harus bangunan jadi dulu gitu kan baru ada harus ada pondasi turbinnya dulu kan Mas. Betul ya, dan itu lumayan gede banget kan kubik besar apa volumenya gitu. Nah di situ makanya Wika ada di sana gitu kan. Nah Wika itu di sana. Oke, Wika ada di sana bagus karena kan sipil pekerjaannya. Terus apa hubungannya sama saya kan? Nah iya. Ya, itu kan. Tadi sebelumnya HVAC kan Mas ya? Betul, lebih HVAC, lebih ke apa namanya? Pokoknya di bidang mekanikal gitu kan ya. HVAC biasanya nyambung Mas. HVAC itu salah satu di unsur di mekanikal yang semuanya ada gitu. Kalau saya bilang HVAC itu kan nggak cuma AC-nya dingin gitu. AC-nya dingin perlu ada yang namanya dengan power kan. Power itu listrik. Iya. Listrik berarti elektrikal juga. Kan? Ada elektrikalnya, harus ada pipingnya juga. AC kan ada pipanya. Jadi ketika orang HVAC berarti dia bilang dia tuh udah mencakup semuanya karena semua di situ ada mekanikal, elektrikal dan elektroniknya, controllingnya kan. Nah itu kan pakainya dengan sistem elektronik gitu. Jadi ketika bilang HVAC itu hampir semua mekanikal ada di situ gitu. MEP lah, semua MEP ada di situ. Termasuk plumbingnya kan ada di pembuangan airnya gitu. Tapi ya enggak spesifik karena ada STP kalau apa gitu. Kalau misalnya MEP gitu, MEP khusus. Ya, tapi kan namanya saya sebelumnya kebanyakan di HVAC. Nah, tapi ketika di Wika itu di sana ternyata Wika juga mendapatkan apa ya? Selain yang civil works itu juga ada pekerjaan plumbing, terus ada elevator dan juga ya, AC juga gitu. Nah, di situ. Nah, di sana itu saya untuk apa namanya? Untuk mengawasi ketiga pekerjaan itu. Gitu. Jadi pernah di proyek 1 tahun dan nah ketika 1 tahun itu setelah 1 tahun di sana saya coba ke apa namanya mencari tahu gitu kan di Wika itu lagi bisa nggak sih kerja supaya nggak di proyek gitu kan gitu Mas ya gitu kan di situ. Nah ternyata ada gitu kan dan lagi membutuhkan gitu kan kebetulan saya kenal juga gitu kan dan bisa ya udah akhirnya saya coba negosiasi dan coba pindah akhirnya gitu. Nah, pindah itu di tahun akhir 2018 akhir gitu Mas. Gitu. Jadi di 2018 akhir itu saya ingat banget kalau nggak salah bulan November juga gitu. Itu saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke masih di Wika gitu kan, cuma pindah yang di Jakarta ya waktu itu yang lagi dibuat engineering gitulah jadi pusat gitu kan di Wika itu. Nah ternyata di sana dibutuhkan nih gitu. Jadi kebanyakan itu di apa? Saya juga belum tahu nih kerjaannya apa kan. Saya nggak tahu BIM itu apa gitu kan. Nah saya ingat saya sih tahu gitu kan saya akan masuk ke dalam BIM gitu. Cuman BIM itu apa saya belum tahu. Dan saya ingat banget tuh waktu masih di proyek gitu kan. BIM itu apa sih gitu kan. Nah, saya coba searching gitu. Ketika saya searching BIM itu apa? Ketik BIM gitu. BIM yang muncul pertama saya ketiknya itu BIM software karena saya mikir BIM itu software gitu kan. BIM, software BIM yang muncul nggak ada software BIM gitu kan ya. Jadi kayak apa sih? Jadi saya mau ditempatin di BIM tapi BIM itu apa saya nggak tahu kan. Nah, saya coba cari akhirnya saya coba masuk ke dalam coba searching di situ ada artikel yang langsung saya penasaran gitu Mas. Artikelnya itu membahas tentang perbedaan antara manufacturing dengan construction. Nah, ini kan nyambung ya. Kalau saya nyambung, kalau saya karena sebelum di konstruksi juga saya sempat kerja Mas di manufacturing, cuman bagian bagian operator lah enggak anak-anak SMA lah gitu. SMK lah ya, SMK terus saya langsung kerja gitu. Nah, tapi saya pelajarin itu gitu kan di kampus itu masalah manufacturing gitu kan. Jadi gini Mas. Jadi
di artikel itu ya pertama kali saya coba penasaran itu bukan manufacturing itu sekarang itu udah bagus Mas. Ada yang namanya tuh sistem dengan lean manufacturing gitu. Nah itu kan yang dari Jepang itu udah bagus ya. Jadi ibaratnya tuh setiap waste sampah waste itu maksudnya yang tidak berguna gitu. Jadi yang tidak berguna itu sudah mulai sedikit gitu Mas. Jadi kalau misalnya produktivitas dari pekerja yang tadinya banyak satu hari itu kan 8 jam banyak kebuang misalnya 1 jam. Nah di manufacturing itu ada namanya tuh improvement supaya 8 jam ini benar-benar digunakan gitu. Jadi nggak ada error, nggak ada apa kayak gitu. Karena mereka kan continue ya. Jadi improvement tuh terus-terusan terjadi setiap tahun gitu. Nah, sedangkan jadi waste-nya itu berkurang gitu Mas kalau di manufacturing gitu kan di pabrik itu berkurang setiap tahunnya. Tapi di konstruksi itu belum ada. Nah, gitu. Itu dia. Jadi di situ dia menggambarkan bahwa di manufacturing itu waste-nya itu udah tinggal 30%. Iya. Tapi di konstruksi itu masih 50% gitu. Jadi kayak waduh, nah makanya perlu yang namanya dengan kayak improvement teknologi. Salah satunya BIM ini. Nah, jadi kayak wah, ini banget ya tujuannya juga apa nyambung gitu ya saya bilang. Jadi pertama itu dulu saya di brainstorm, cuman saya belajar sendiri waktu itu coba di internet. Nah, makanya coba saya masuk. Akhirnya saya coba terima dan di situ ya balik lagi dari nol Mas gitu. Jadi kayak yang namanya kita di konstruksi kalau misalnya bekerja di tempat yang sekarang besoknya masih posisinya sebagai yang sekarang kan naik terus ya. Jadi pasti ilmu juga digunakan yang sebelumnya dan pasti salary juga pasti akan bertambah gitu. Tapi ini kan berubah nih. Saya berubah yang tadinya dari ya superintendent lah di sebuah project, akhirnya saya masuk di hal yang baru dan jadi balik lagi ke officer lagi gitu kan di kantor gitu kan. Jadi balik lagi. Nah, apa lah yang penting saya masih bisa di Jakarta waktu itu. Gitu. Iya. Nah, dari situ 4 tahun Mas di Wika, ya banyak lah yang saya kerjain. 4 tahun benar, 4 tahun dari belajar sendiri sampai jadi trainer ya. Gitu. Jadi coba memang waktu itu dididiknya di Wika itu bagus gitu. Jadi kita tuh dididik memang untuk menjadi trainer. Saya itu dididik bukan untuk bukan hanya untuk bisa menggunakan software, tapi bisa mengajari ke teman-teman engineer yang lain gitu. Dan benar sekarang itu di Wika itu udah bagus, udah terkenal dengan BIM Wika-nya itu gitu. Iya. Ya BIM Wika-nya. Jadi dia ada belajar gratis gitu kan, dan di YouTube-nya channelnya sendiri juga dia banyak tutorial gitu yang bisa diikutin. Dan salah satunya ada saya juga kalau misalnya di search itu. Wah, boleh. Dan itu memang salah satu tugas waktu itu gitu. Saya ingat banget. Semua engineer di sini harus punya konten satu. Nah, gitu kan. Minimal satu gitu ya. Ini ada yang banyak lebih deh. Saya waktu itu sesuai keahliannya gitu. Jadi kalau misalnya satu software bisa, silakan kalian tampil di situ karena itu yang bisa nanti bisa jadi cerita gitu. Jadi kalau misalnya saya sekarang bekerja di luar negeri nih misalnya gitu, kebetulan belum nih. Jadi kalau misalnya di luar negeri menempati jabatan apa, ya saya pernah di Wika dengan posisi apa dan bisa software itu gitu ketika tahun itu. Dan bener kalau misalnya sekarang saya bicara saya tentang scheduling gitu kan dengan Sinto, itu kan tahun 2022 sekarang. Nah, kalau mau cek historinya, silakan aja lihat YouTube-nya di tahun 2019 saya udah di depan itu gitu kan. Gitu masih. Itu ada itu di situ. Jadi dan itu nggak hanya saya, semua engineer di sana memang diharuskan untuk membuat itu. Dan itu juga salah satu yang merubah cara berpikir saya untuk selalu berbagi mengenai apa yang kita bisa gitu. Kalau saya ya karena bisanya di BIM ini, saya juga coba membuat biar kita tuh merasa nggak sulit gitu belajar BIM gitu ya. Belajar BIM itulah saya coba punya branding itu belajar BIM. Sebenarnya dari awal karena saya membuat akun Gmail itu belajar BIM@gmail.com supaya bisa dapat akun trial ya. Kalau software itu kan akun trial pakai akun apa ya kita coba pakai itu. Itu ternyata sampai sekarang bagus juga. Jadi mindset ketika kita belajar jadinya gampang gitu Mas. Jadi ketika beda dengan kayak misalnya saya harus bisa nih kurs ya kan kalau dengan istilahnya dengar belajar aja ya nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa gitu Mas. Nah itu konsep
berbagi ilmu ini itu saya dapat dari, ya itu masih ketika di Wika, manajer saya pernah bilang, kalian harus apa namanya ya, nggak perlu takut yang namanya ilmu itu kita sebar gitu ya, ilmu itu kita bagi gitu. Ketika ilmu itu tidak dibagikan aja gitu kan, apa namanya, bisa kita simpan terus kita apa namanya dan ketika ada ilmu yang kita bagikan, nah yang kita bagikan aja itu belum tentu ditonton orang gitu kan. Yeah. Nah kayak gitu kan, belum tentu dilihat orang, belum tentu ditiru orang, apalagi yang kalian simpen gitu. Jadi kayak, oh iya, jadi buat apa kita simpen yang kita publish aja itu belum tentu ditiru orang, belum tentu dilihat orang gitu kan. Apalagi yang kita simpen gitu. Jadi kayak, dan yang kita simpen belum tentu juga nantinya kita pakai lagi, yang ada malah kebuang dan kita lupa juga gitu kan gitu. Dan malah nggak dapat kayak apa namanya, wah kalau misalnya kalau kita sempat kita publish kan, jadi kita ketika kita lupa, oh iya waktu itu pernah diupload nih di sini, nah kita gampang gitu kan. Jadi duplikatnya kita lah gitu di situ. Kalau saya sempat gimana caranya kita membuat duplikatnya dari kita. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ngomong mungkin istilah di sini apa gitu dengan Mas Rahim, nah mungkin ini sebagai duplikatnya. Jadi kayak misalnya gini ya, tadi saya pernah bilang perbedaan manufacturing dengan construction gitu kan. Nah, ketika saya lupa gitu kan, waktu itu manufacturing apa, terus construction itu apa ya? Nah, kan saya udah ngomong sama Mas Rahim nih. Nah, mungkin saya tanya Mas Rahim, coba bagaimana apa namanya waktu itu yang saya sebutin gimana, kan saya suka lupa juga gitu kan. Nah, mungkin Mas Rahim bisa jelasin ini. Oh iya ya, kayak benar. Saya juga jadi ingat gitu kan kayak gitu. Jadi saya mencoba menduplikat diri saya dengan banyak orang gitu Mas. Ini penting banget ya kalau misalnya di software Mas. Di software itu ketika cara apa namanya membuat apa namanya ya, memudahkan ketika kita mengimport dari software lain ke dalam software yang kita gunakan gitu kan. Itu kan enggak, kalau misalnya kita coba itu butuh waktu lama. Nah, kita coba dulu pakai cara ini satu nggak bisa, pakai cara dua nggak bisa, pakai cara tiga nggak bisa. Nah, tapi dengan kita nanya, ini gimana sih kalau misalnya apa namanya cara untuk masukin ke sini gitu kan, yang dulu saya pernah cerita loh gitu kan. Oh caranya begini Mas. Oh iya. Nah, jadi saya punya duplikatnya saya gitu kan dulu. Emang dulu saya ngasih tahu gitu, kan saya lupa gitu kan. Itu banyak apa namanya terjadi gitu. Itu sampai apa namanya, ya nggak apa-apa mereka tahu, tapi pasti suatu saat saya tanya ulang gitu kan, karena saya pasti akan lupa kayak gitu. Itu salah satu yang bisa saya ceritakan juga untuk yang terkait waktu di Wika gitu ya. Nah terus di Wika itu, nah terus kenapa di Wika itu waktu itu BIM engineer ya gitu. Dan ketika masuk sekarang itu di Jakpro itu masuknya BIM spesialis. Itu apa bedanya? Itu sama aja sebenarnya gitu kan. Nah cuman bedanya gitu kan, mungkin apa namanya, bedanya ya kalau di waktu di Wika itu kan kontraktor ya. Kebetulan saya di kontraktornya, mungkin Wika juga ada beberapa yang sebagai owner gitu kan. Tapi saya waktu itu untuk yang di kontraktornya, dan pekerjaan kontraktor sudah pasti berbeda dengan pekerjaan yang di owner gitu ya, di pemilik proyeknya gitu. Ada istilahnya itu kalau di ISO gitu Mas ya. Ada di BIM itu. Kalau owner itu adalah apa ya disebutnya, receiver ya, penerima. Jadi penerima informasi. Jadi kalau misalnya ada BIM itu adalah building information-nya itu, nah si owner itu adalah si penerimanya. Nah kalau si kontraktor adalah providernya, jadi penyedianya gitu ya. Gitu. Jadi yang makanya beda dong antara yang penerima dan yang pembuatnya, yang penyedianya kayak gitu. Jadi memang secara fungsinya aja udah berbeda gitu ya namanya. Nah di situ sih. Kalau secara BIM spesialis dan BIM engineer itu sama gitu. Kalau BIM spesialis perbedaan karena di perusahaan aja, mungkin standar perusahaan di Jakpro itu spesialis. Baik Mas. Itu sih mungkin secara gambaran dulu. Jadi mulai dari 2013 begitu ya Mas ya, berkarir gitu di dunia konstruksi, infrastruktur, EPC begitu ya Mas ya, hingga sampai sekarang di Jakpro begitu ya Mas ya, sebagai seorang BIM spesialis. Artinya
Mungkin sebelum kita bahas ke BIM-nya sendiri, artinya dari background teknik industri gitu ya Mas, bisa menjadi seorang berkarir di dunia BIM ini begitu ya Mas? Bisa Mas, Hmm. bisa. Karena kan ada beberapa fungsi gitu. Bukan beberapa fungsi, maksudnya ada disiplinnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya teknik sipil udah pasti, gitu kan, karena sipil engineer pasti adanya di konstruksi. Dan konstruksi juga harusnya spesifik lagi, dia di konstruksi, sipil, dan pekerjaan sipil, ya kan. Nah harusnya seperti itu kan, gitu kan. Nah ketika mekanikal itu pekerjaan konstruksi juga, tapi konstruksi mekanikal itu kan kayak EPC, kayak power plant itu kan banyak kan pekerjaan mekanikal. Elektrikal juga sama seperti itu. Sebenarnya sih sama. Nah industri itu di mana gitu kan? Kalau teknik industri itu sebenarnya kalau untuk pada saat masa konstruksi itu nggak ada sih. Kalau saya coba tracing teman-teman saya gitu ya, kebanyakan kalau masuk ke konstruksi itu malah kebanyakan di HSE dia Mas, gitu. Jadi di safety engineer lah, jadi di safety officer gitu ya, di situ. Jadi karena memang di pelajaran industri itu ada kita tuh ada pelajaran K3 itu Mas, ada. Jadi kita mata kuliah tentang kesehatan kerja itu ada gitu. Jadi bisa juga dan salah satunya untuk kalau masuk konstruksi itu kita juga belajar dengan yang namanya manajemen project. Nah, jadi saya itu kenapa masuknya ke konstruksi karena ternyata pas saya cek lagi ke belakang gitu kan, saya ambil apa ya istilah itu apa sih sebelum skripsi itu Mas saya lupa. Proposal skripsi ya, magang. Magang ya, waktu magang itu KP kerja praktek. Nah, waktu kerja praktek itu saya ambil tentang RAB Mas, rencana anggaran biaya gitu. Jadi bukan industri juga gitu kan, tapi nggak masalah juga karena emang ada namanya ekonomi teknik Mas, kalau di industri kan. Jadi kan itu nyambung juga gitu, disambungin bisa juga. Nah, ketika skripsi saya ngambil manajemen project. Nah, jadi kayak ya udah dengan dunia sipil udah biasa gitu kan. Memang bukan di analisisnya di situ balik lagi ya. Iya, bukan. Makanya saya lebih ke schedulingnya gitu. Makanya saya lebih ke schedulingnya dan kenapa banyakan tadi disebut di MEP, di mechanical electrical itu di HPAC lah gitu ya. Itu karena pengalaman gitu Mas. Jadi waktu saya pertama kali nyemplung di konstruksi itu di kontraktor tadi kan HPAC dan di situ saya coba belajar gitu. Di situ dan ya memang bisa lah mau gimana pun ketika kita berada di lingkungan itu pasti bisa gitu. Secara konsep kan sama. Makanya mungkin pada saat itu saya biasa aja, tapi setelah dari sana ya saya jadi punya pengetahuan kan, langsung gitu. Jadi pengetahuan intinya dari pengalaman. Tapi konsep berpikir tuh balik lagi ketika kita kuliah gitu ya. Makanya ketika masa mungkin bertanya skill apa sih soft skill apa sih gitu kan yang perlu diperlukan gitu ya misalnya gitu ya. Nah ini saya ada istilahnya itu pertama itu curious gitu. Nah itu perlu banget apa namanya itu rasa penasaran itu ya. Jadi pengen tahu gitu kan. Jadi ketika Mas Rahim pengen tahu BIM itu apa, itu udah masuk Mas, udah masuk tuh Mas gitu kan. Mungkin nanti tapi kan ketika orang penasaran kan nggak cuma penasaran sama satu hal. Nah itu balik lagi. Jadi saya mungkin sekarang ngebahas pengen tahu tentang BIM gitu kan. Mungkin nextnya Mas Rahim pengen tahu tentang data analis gitu kan. Atau udah ya kalau saya pernah lihat di YouTube-nya juga itu ada tentang data analis gitu. Nah tapi kan ya itu karena orang curious ya pasti tertarik nggak cuma satu bidang gitu kan, banyak bidang. Nah mereka yang mungkin menyimpulkan gitu kan, wah saya cocok di mana nih gitu kan, kayak gitu di situ. Jadi pertama yang curious itu, kedua juga critical thinking juga gitu kan ya, kita harus kritis juga berpikir ketika banyak orang yang berbicara gitu. Biasanya Mas kalau misalnya ada masalah kayak gini selesainya seperti ini gitu kan. Nah itu kan kalimat yang aneh gitu biasanya gitu. Itu kadang-kadang ketika kita orang yang fresh graduate atau orang yang baru di bidang tertentu gitu, itu kalah dengan kalimat itu gitu Mas. Biasanya di proyek sebelumnya seperti ini. Itu kayak aduh kita nggak bisa jawab gitu Mas. Kita nggak bisa jawab dan ya udah kita buktiin dulu aja ketika itu misalnya work gitu kan, ya oke gitu kan. Tapi ketika enggak, ya itulah. Gitu. Tapi sebagai orang yang ini harusnya kita kritis dulu gitu kan.
masa sih harus seperti itu? Mungkin ada cara yang benar-benar bisa dibuktikan kayak gitu di situ. Nah, ini ngaruh banget karena kalau misalnya di BIM itu kita kan salah satu apa namanya, bahasanya itu agak sedikit ada perubahan dari kebiasaan sebelumnya, Mas. Sebelumnya kan memang kalau nggak ada BIM proyek berhenti, kan proyek nggak jalan, ya kan? Kan enggak juga gitu, Mas. Nah, itu ketika pertanyaan itu muncul, apakah kita bisa menjawab? Nah, itu kalau kita nggak bisa menjawab, ya udah berarti nggak perlu BIM. Nah, itu jadi masalah kan. Nah, itu makanya perlu juga namanya kita kritis sebelum ditanya itu gitu. Sebelum ditanya kita dulu nanya nih gitu kan, kamu perlu BIM gitu kan. Nah, itu juga salah satu pertanyaan saya juga kan ketika coba di Wika juga saya coba menanyakan, kamu perlu BIM sih? Perlu BIM nggak sih di proyek itu gitu kan. Coba itu pertanyaan itu muncul dijawab, ada jawabannya, kadang-kadang jawabannya masa begitu gitu kan. Tapi sekarang saya udah sedikit punya apa namanya, ada jawaban gitu kan untuk kenapa belum BIM gitu kan di waktu di Jakpro ini gitu. Oke. Baik Mas. Nah, ini sebelum masuk ini mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu nih Mas. Mungkin boleh dijelasin dulu nggak Mas? Ini BIM itu apa sih Mas? Tadi Mas Imad juga udah menjelaskan di awal ketika dicari BIM itu apakah software juga nggak ketemu gitu. Jadi sebenarnya Building Information Modeling atau BIM itu sebenarnya apa sih Mas? Oke, BIM atau Building Information Modeling itu pertama itu yang perlu di apa namanya garis bawahi adalah building di situ adalah bukan bangunan gitu ya. Pertama itu dulu, building di situ adalah membangun. Jadi membangun informasi, bukan bangunan, informasi model gitu. Jadi kayak sama seperti kayak karakter building gitu kan. Itu kita membangun karakter, bukan karakter gedung gitu ya. Di situ. Itu pertama itu dulu. Nah, yang kedua ketika ditanya BIM itu apa gitu kan. Itu saya coba membalik dengan pertanyaan yang dibutuhkan oleh ketika mau menerapkan BIM itu apa gitu. Di situ dulu. Nah, kita coba apa namanya kita balik gitu ya. Jadi jangan kalau misalnya BIM itu apa, banyak orang istilahnya tadi apa aneh-aneh lah gitu. Ada yang bilang software, ada yang bilang proses, ada yang bilang apa namanya lain-lain gitu ya Mas. Gitu. Makanya saya coba ke intinya dulu gitu. Jadi intinya itu BIM itu bisa untuk apa sih gitu kan? Atau keinginan Mas itu ketika menerapkan BIM itu apa kayak gitu. Nah, biar langsung ada apa namanya jelas gitu ya Mas ya kayak gitu. Nah, coba selama ini kalau misalnya Mas pengen punya kalau punya gedung ya, gitu kan Mas Rahim. Nah, itu sebenarnya di gedung itu akan terjadi apa? Gitu. Di gedungnya nantinya gitu. Nah, itu di situ akan terjadi apa coba? Nah, di gedung itu akan ada yang namanya nanti ketika udah jadi ya, ini kita ngomongin ketika udah jadi. Itu akan ada yang namanya kegiatan operasional. Operasional itu adalah kegiatan yang dilakukan ketika terhadap aset atau terhadap bangunan kita gitu ya. Di situ misalnya ada yang namanya itu ada lampu gitu kan, ada yang namanya AC gitu kan, terus juga ada yang namanya kaca, ada pintu. Nah, itu adalah udah jadi dan itu tuh pasti ada kegiatan terhadap hal-hal itu gitu kan. Ada genset gitu kan, ada genset. Nah, di situ banyak. Jadi sebenarnya sih ketika pada saat operasional itu ada kejadian apa aja sih? Saya coba saya coba jelaskan. Biasanya genset itu biasanya ada yang namanya itu proses pemanasan gitu. Di genset itu ada yang namanya itu apa namanya penggantian aki gitu kan gitu. Jadi dia nggak cuma hidup terus gitu kan, enggak juga, dia harus diganti juga olinya, harus diganti juga akinya gitu kan. Terus juga untuk lampu itu pasti ada yang namanya kerusakan, dan itu harus diganti. Pintu juga pasti ada yang namanya kerusakan juga gitu kan. Terus juga banyak yang terjadi ketika pada saat operasional. Nah, di situ. Dan ketika operasional itu yang dibutuhin apa? Nah, yang dibutuhin adalah informasi. Ya kan? Sebenarnya sih genset itu informasinya mereknya apa sih? Genset itu harus diganti berapa bulan sekali sih olinya, gitu. Dan olinya oli apa yang digunakan, gitu kan? Gitu.
Jadi pintunya yang digunakan merek apa, dan itu harus dirawatnya menggunakan teknik seperti apa, apakah pakai air bisa atau hanya dilap aja kayak gitu. Itu tuh informasi-informasi ketika pada saat operasional gitu Mas. Nah, situ ya. Itu pertama itu dulu saya coba jelaskan bahwa banyak informasi yang dibutuhkan ketika operasional di situ. Nah, tapi yang kita bahas itu adalah sekarang itu adalah pada saat konstruksi. Nah, di situ jadi kayak BIM itu gimana caranya informasi-informasi yang dibutuhkan ketika operasional itu muncul di dalam 3D model kita, gitu di dalam apa namanya objek 3D kita, gitu. Nah, Jadi uh, sederhananya kalau yang didefinisikan sebagai BIM itu adalah misalkan saya misalkan mau bikin gedung begitu ya Mas ya. Jadi kan ya, kalau mau bikin gedung kan ada prosesnya dulu gitu ya Mas ya, dari awal sampai akhir gitu kan membuatnya. betul, Nah, jadi yang didefinisikan sebagai BIM ini adalah eh, model bangunan yang diharapkan selesai begitu ya Mas ya. Tapi itu udah ada duluan begitu ya Mas ya. Sehingga betul, itu menjadi rujukan bagi setiap orang di kontraktor, ya bentuknya akhirnya harusnya seperti ini begitu ya Mas ya? betul Mas, betul. Oke Nah, itu oke. harus uh, sekarang itu ada yang namanya istilahnya itu digital twin Mas, Heeh. kembar digital. Nah, itu Oh, jadi yang nantinya itu realnya seperti apa, mhm, digitalnya seperti apa, gitu. Itu mmm, kembar digital. iya iya, Makanya harus sama, nggak cuman fisiknya aja, mhm nggak cuman geografiknya aja, mhm tapi nggak cuman grafikalnya aja, tapi mhm, informasinya juga itu harus sama gitu. sama. Nah itu Oh, jadi iya, jangan jangan sampai BIM ini mhm, produk BIM itu ya produk iya BIM itu hanya digunakan ketika konstruksi aja. iya, Nah ketika operasionalnya kok nggak digunakan, ya udah iya. buat apa jadinya kan gitu. Oh, oke oke Di oke. situ Jadi gitu. Jadi heeh, uh, jadi setelah, project itu selesai, misalkan project pembangunan gedung itu selesai, datanya BIM ini sendiri masih akan tetap digunakan menjadi blueprint-nya bangunan, begitu ya, Mas, ya? betul mas, Oh, oke betul. oke oke, Gitu. wah, Jadi mhm apa namanya? Tapi itu belum sampai ke situ ya mas ya, di mhm, Indonesia masih oh belum belum banyak yang suka seperti itu. Makanya oh, apalagi kalau masnya menanyakan ke orang lain mungkin akan berbeda jawabannya. iya, Balik lagi, saya juga ketika saya di kontraktor, mhm pandangan saya udah berbeda. mhm Ketika sekarang berbeda juga gitu kan. Jadi kayak mhm mungkin pandangan orang tuh bakalan ber, ber, bertumbuh mhm, sesuai masanya gitu ya iya, di situ. heeh, Jadi apa namanya mhm istilah apa tuh namanya istilah apa sih? Lebih lupa juga mas. Jadi mhm, ketika apa ya? Ketika orang itu kita kerja itu mencari apa mas? Saya lupa. mhm, Sustain gitu ya, iya, sustain heeh, apa bahasa itu? Pokoknya uh, kita kerja untuk sesuatu yang sustainable gitu kan, mhm sesuatu yang sustain dan mhm banyak orang katanya keluar aja supaya mhm, supaya apa namanya cari yang baru gitu apa bahasa iya, ya saya lupa mungkin Mas Rahim iya, pernah ingat saya lupa pokoknya keluar dari zona nyaman gitu mas. oh keluar, Nah heeh, ya nah, mhm di situ kan di situ. mhm, Jadi mungkin zona nyaman orang kan berbeda-beda mas. iya, Nah gitu maksud saya mhm sama kayak mungkin ketika saya waktu di konduktor zona nyaman mhm saya semana, tapi ketika mhm saya makin umur saya nambah zaman sama saya bakal mhm, berubah gitu, jadi iya, wah udah gak nyaman misalnya atau mhm gimana kan saya harus pindah lagi kayak gitu, jadi mhm kayak gitu sama juga seperti pengetahuan gitu kan. Jadi ketika kita mungkin 1 tahun yang lalu mhm ilmu tentang BIM kita adalah mhm, sampai tadi sampai software, mungkin tahun mhm, depan ketika Mas tanya berubah lagi. Ya, mungkin iya, saya juga nanti ketika tahun depan Mas tanya lagi akan berubah lagi gitu kan. mhm Mungkin dengan makanya tingkat pengetahuan, tingkat lingkungan juga itu akan mhm, mempengaruhi seperti iya. itu. Jadi untuk BIM sendiri sebenarnya, sampai sejauh mana tingkat penggunaan atau kedalaman penggunaannya dikembalikan ke kontraktornya masing-masing begitu ya, Mas, ya? Maksudnya, ini ya beda-beda begitu ya, Mas, ya? Maksudnya, kalau dari Mas, Imad sendiri, kalau terkait dengan apa, kedalaman, penggunaan BIM ini di dalam project itu sampai segimana sih, Mas, yang pernah Mas Imad ketahui? Oke. Nah, kalau untuk penggunaan BIM ini sampai mana Mhm itu banyak Mas. Jadi ketika mhm pada saat tender
itu BIM ini sudah masuk gitu Oke, kan. Nah, jadi jadi BIM pada tender itu BIM itu sudah dijadikan patokan desainnya begitu ya, Mas ya? betul ya. Hmm. Jadi apa namanya? Ketika saya di kontraktor itu Hmm. kita sudah pada saat desain aja, pada saat tender aja kita sudah buat 3D Oh. modelnya gitu Mas. Hmm. Gitu. Hmm. Tapi gitu kan, balik lagi Mas, gitu Hmm. kan. Ternyata pas apa namanya? Sebenarnya gitu ya. Hmm. Ketika saya coba di tempat yang sekarang gitu, Hmm. itu ternyata kita itu tidak mewajibkan sebenarnya ketika Oh. tender itu Hmm. 3D model ya. Kita Ya. hanya mewajibkan si kontraktor mungkin sudah apa namanya BIM engineer-nya udah banyak yang Hmm. tersertifikasi atau belum kayak gitu-gitu Mas. Jadi kayak capability-nya itu yang kita tanyakan gitu ya. Di situ pengalamannya udah mengerjakan dengan BIM berapa aja, apa sampai mana gitu kan. Itu yang kita tanyakan gitu. Tapi produk BIM ya itu sebenarnya nggak kita minta gitu. Tapi kan yang namanya mungkin tender ya Mas ya. Hmm. Mungkin beberapa kontraktor ingin menampilkan karyanya gitu supaya Hmm. menang gitu Mas di situ. Dan mereka kan sebenarnya kan diminta dikirimkan soft drawing-nya gitu ya. Dikirimkan DED-nya gitu kan. Hmm. Dikirimkan apa namanya? AutoCAD filenya itu Mas. Nah Hmm. itu akhirnya mereka bisa bikin 3D modelnya gitu. Hmm. Sebenarnya itu tidak diwajibkan kalau ternyata untuk yang sekarang ya di Jakpro ketika tender itu gitu. Kita hanya mewajibkan Hmm. bahwa kontraktor itu membuat BEP istilahnya gitu di situ. Beda Hmm. Mas nih apa namanya kegiatannya ketika di kontraktor sama di sekarang gitu. Jadi gitu. Jadi saya tahu nih kalau sekarang mungkin gimana ya, enaknya ya kalau misalnya dijelaskan kedalamannya itu prosesnya selain di tender, ketika tender itu kalah menang, gitu Hmm. kan, itu ya selesai. Kita nggak tahu Hmm. juga, Mas. Ketika saya di Wika, saya nggak tahu, Mas. Ketika menang atau kalah, itu sampai mana gitu. Karena kita emang tim tender gitu di Hmm. situ, ya kan. Nah, tapi ketika sekarang ada di owner, itu kita ngikutin gitu, Mas, di situ. Jadi Hmm. kalau saya tuh sekarang ketika pada saat tender, mungkin itu bukan bagian saya, itu ketika tender itu ada bagian manajer, silakan menyampaikan, dia menyampaikan yang namanya IR, Mas, itu Hmm. Employers Information Requirement, jadi informasi apa aja yang kita butuhkan, Mas. Nah, balik Hmm. lagi gitu kan ya, informasi apa aja, Exchange Information Requirement, Mas. Hmm. Sekarang udah berubah kan, Hmm. jadi IR-nya Exchange Information Requirement, jadi pertukaran informasi yang kita butuhkan gitu Mas. Hmm. Nah itu apa aja disampaikan di situ dan kita minta tanggapan dari calon kontraktor gitu. Hmm. Nah calon kontraktor itu akan mengirimkan dengan BEP-nya. Hmm. Ini di item BIM ya Mas ya. Ya. Di item konstruksi yang lainnya itu Hmm. ada yang lain karena BIM Hmm. ini kan sebagai salah satu bagian di dalam Hmm. ada penilaian tentang implementasi BIM-nya gitu Mas Hmm. di kontraktor gitu. Hmm. Nah, di situ itu kita lihat apa namanya bahwa udah bagus belum nih kontraktornya Hmm. dalam penerapan BIM-nya. Kita juga Hmm. akan memberikan penilaian gitu. Nah, Hmm. makanya di situ ketika kita berikan penilaian, Hmm. mungkin kontraktor akan membuat 3D modelnya juga di situ. Ternyata seperti itu waktu itu gitu kan. Hmm. Jadi nyambung nih ketika Hmm. saya di Wika gimana, ketika sekarang gimana gitu di Hmm. situ. Hmm. Jadi Oke. itu pada saat Hmm. masih tender gitu Mas. Hmm. Nah, ketika tender itu menang, ya Hmm. kita tagih. Hmm. Ya, kita tagih ketika menang, kontraktor menang, oke, silakan bikin juga yang namanya BP Hmm. istilahnya itu BP beneran ya kalau Hmm. sebelumnya kan pre-BP ya. Hmm. Atau kalau versi yang lama menyebutnya post kontrak gitu ya, Hmm. BP post BP gitu kan Hmm. di situ. Nah, itu mereka buat rencana untuk memasukkan BIM-nya gimana Hmm. gitu. Nah, BIM-nya itu dia akan mengirimkan misalnya 3D model dengan seperti ini gitu kan. Dia akan membuat scheduling 4D-nya seperti ini Hmm. dan dia akan membuat begini. Nah, itu Hmm. akan dibuat sama kontraktor gitu, list itu. Jadi waktunya juga jelas. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita tagih, Mas. Itu yang kita Hmm. kejar gitu kan. Nah, ketika misalnya udah waktunya nih, Hmm. ketika berlangsung gitu kan. Ketika sudah waktunya, wah, dia sudah berjanji akan memasukkan gambar struktur Hmm. itu 1 minggu sebelum konstruksi dimulai. Nah itu Hmm. kita tagih, udah ada Hmm. belum gambarnya, 3D Hmm. modelnya gitu kan. Hmm. Nah ketika belum, di lapangan pasti susah dong mulainya gitu kan, nggak ada Hmm. bayangan gimana kayak Hmm. gitu. Nah kadang-kadang di situ ternyata kendalanya selama ini ya, selama Hmm. ini ternyata di lapangan sudah mulai, di BIM-nya belum mulai Hmm. seperti itu Mas. Jadi Hmm. kayak apa namanya banyak
mulai banyak masalah juga gitu. Jadi saya juga nggak bicara tentang bagusnya BIM aja Mas ya. Pasti ada yang namanya tuh permasalahan di lapangan dan mungkin itu yang harus apa namanya dicari solusinya gitu. Jika ya mungkin di proyek sekarang ketemu masalah itu, tapi next-nya mungkin harus jangan sampai seperti itu gitu. Oke, baik Mas. Nah, Mas, kalau kedalaman tadi. Nah, Mas, kalau misalkan ini kalau berkarir sebagai seorang BIM ini, kalau misalkan ini sepengetahuan Mas Iman nih, kisaran gajinya kalau misalkan kita bekerja di BIM engineer atau BIM spesialis ini kisaran berapa sih Mas? Ini biasanya kan teman-teman kalau mau kerja di BIM itu pasti kan wah, apalagi di project gitu kan Mas. Nah, ini berapa sih Mas kisarannya Mas, range-nya? Nah, kalau gaji itu ini ya. Sensitif ya? Kalau gaji bisa dicek sih sebenarnya di job street gitu Mas. Di job street itu saya coba pernah cek juga, beberapa ada yang ada lamaran gitu, saya coba cek. Itu ini karena dipublish ya, saya bisa share juga di sini gitu, nggak masalah. Itu untuk yang terbaru kemarin ya tahun mungkin ini. Atau mungkin ini Mas, yang baru entry level. Ya mungkin entry level. Kalau udah berpengalaman kan ya itu udah nggak bisa kita hitung lagi gitu. Nah, biasanya kalau BIM entry level biasanya berapa sih Mas kisaran gajinya Mas? Kalau entry level itu pasti disesuaikan sih Mas dengan apa namanya UMP-nya ya. Ya upah minimumnya pasti disesuaikan mau gimana pun pasti disesuaikan gitu kan. Nah, sebenarnya sih nggak masalah ketika kita mendapatkan UMP gitu ya, karena yang kita cari itu kan pasti pengalaman dulu gitu kan. Iya, Nah, di situ cari pengalaman dulu dan ketika apa namanya, ketika itu sudah berpengalaman, ketika next-nya bisa di proyek yang baru, itu maka akan bisa nego lagi gitu ya. Karena kan udah ada apa namanya, udah bisa kerja sendiri nih, nggak perlu diarahin lagi gitu. Oh iya. Nah, Mas, kalau misalkan suka duka menjadi seorang BIM spesialis itu apa sih Mas? Mungkin boleh mulai dari dukanya dulu ya Mas. Apa sih Mas? Dukanya BIM spesialis ini pasti hampir sama nih Mas. BIM spesialis, BIM engineer, pokoknya yang sebut-sebut itu ya. BIM spesialis, BIM engineer pasti dukanya itu ketika kita disuruh menguasai semua software Mas. Oke. Nah, kalau boleh tahu biasanya software BIM apa aja sih Mas yang sering digunakan? Software BIM yang sering digunakan itu balik lagi beda-beda Mas. Gitu. Oh, beda-beda. Jadi kalau mungkin pertanyaan bukan seperti itu, pertanyaannya software apa yang harus digunakan sih sebenarnya Mas, misalnya gitu ya. Kalau misalnya apa, saya kan nggak semua perusahaan saya pernah ikut gitu Mas, jadi nggak tahu pasti. Nah, mungkin software apa yang harusnya digunakan gitu ya. Software yang ada di perusahaan Anda gitu Mas. Jadi jawabannya itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya di perusahaannya sekarang itu menggunakan Autodesk, pakai Autodesk gitu kan. Autodesk itu ya Revit gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya Civil 3D kan, kalau misalnya untuk infrastruktur kan Civil 3D walaupun sama-sama Autodesk Mas, tapi kan beda software. Nah, gitu lagi. Jadi makanya balik lagi ke perusahaan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya itu kan kalau perusahaan, balik lagi kalau misalnya ke kampus. Ini pertanyaan yang sama kemarin waktu sebelumnya kan saya di pembicara juga itu pertanyaan sama. Mas, ini ketika ada 2 expert nih di kampus gitu misalnya. Ada 2 expert di kampus, yang satu expert di software A, yang satu lagi software B. Itu yang mau dijadikan kurikulum di kampus itu software yang mana gitu kan ya. Waduh, ini baru 2 saya bilang kan. Udah mati tapi Mas. Ini baru 2 gitu kan. Software tuh banyak Mas ya. Iya, bisa lebih dari 100 malah kalau misalnya dihitungkan semua gitu. Nah, itu kan lebih bingung lagi gitu kan, software yang mana gitu. Balik lagi aja mendingan di tempat Anda gitu kan, di kampus ini atau di kampus siapapun itu adanya software apa. Karena di kampus itu pasti ada kerjasamanya Mas gitu. Jadi ada software yang gratisnya yang diberikan akses license student-nya gitu. Jadi kayak gunakan itu aja dulu di awal dari itu. Karena ketika satu software udah bisa, untuk next ke software yang lain itu gak susah gitu. Jadi apa namanya, mudah lah. Gitu. Karena konsepnya kan udah sama nih. Konsepnya berpikir ketika bikin kolom ya udah sama. Yang satu bikin garis-garis dulu 4, habis itu di-extrude ke atas, atau yang satu langsung jadi diedit angkanya doang gitu misalnya kayak gitu. Jadi
apa namanya, ini mulai dulu aja gitu Iya, kan. benar. Gitu. Jadi Kalau misalnya mereka jadi BIM engineer atau jadi mulai spesialis. dulu aja, maksudnya ya kalau mending mungkin baiknya fokusin ke software yang memang digunakan sekarang apa begitu ya Mas ya. Jadi supaya fokus juga gitu kan. Karena secara basic konsepnya sama, mungkin hampir semua software secara konsepnya hampir sama begitu ya Mas ya. Betul, sama Hmm. sama sama Cuma persis Mas. cuma mungkin Hmm. tombolnya aja warnanya mungkin yang beda gitu ya Mas. Iya, tapi kan Heeh. bahasanya sama. Bahasanya sama, iya Tombolnya pasti. sama, bahasa sama. Jadi Bahasa ketika sama ya. bahasanya Mhm. mungkin nih ada beberapa software tuh untuk clash Mhm. detection ya. Mhm. Clash detection tuh berarti analisa Mhm. deteksi yang bertabrakan gitu ya. Mhm. Nah, itu satu software ada yang Mhm. bilang clash detection, ada Mhm. lagi software yang bilang clash detective, Mhm. satu lagi collision Mhm. collision check gitu kan. Mhm. Nah, jadi tiga-tiganya emang beda namanya, tapi kan bakal di bahasa Indonesia kan sama Iya gitu. benar. Iya iya. Heeh. Collision itu kan Heeh. apa jadi sama. Jadi Mhm. makanya tuh sama. Jadi konsepnya tuh ketika mau ngecek yang bertabrakan, yang mau Mhm. ngecek clash Mhm. itu ya pasti pakai namanya tools Mhm. clash gitu. Nah, mungkin istilahnya mungkin di sini beda namanya gitu. Terus Mhm. kalau misalnya mau mengeluarkan BOQ gitu kan, Mhm. atau bill of quantity. Nah, Iya. mengeluarin volumenya Mhm. gimana? Nah, di beberapa software itu menyebutnya schedule. Nah, Iya. schedule. Jadi schedule bukan schedule Gantt gitu Mhm. ya, tapi Mhm. schedule gitu kan. Nah, Mhm. beberapa yang lain juga ada yang Mhm. nyebutnya ya quantity gitu. Mhm. Quantity take Iya. off gitu kan. Nah, Mhm. terus juga ada juga yang ya apa namanya? Ya seperti itulah sama. Mhm. Jadi intinya ya kalau mau ngeluarin quantity Mhm. ya sama pasti semua software bisa Mhm. gitu. Cuman Mhm. caranya yang beda gitu misalnya kayak gitu. Tapi hampir Ah. semuanya yang bagus itu ketika Mhm. ini sih dari Mhm. orang ya, bukan dari Iya. saya. Software yang bagus itu ketika bisa diklik kanan, Mas. Nah, gitu. Jadi ketika kita bingung di atas, kalau Heeh. kita klik kanan dan di situ langsung ada misalnya meng-hide, Mhm. menghilangkan yang kita klik, ya klik kanan langsung ada, ya itu bagus Mhm. dari softwarenya gitu aja sih, Mas. Iya. Jadi kita nggak bingung-bingung kok nyari di menu-menu yang mana gitu kan. Nah, ketika Mhm. klik kanan ada nggak? Nggak ada langsung gitu. Dan hampir Iya. semua software sekarang sih bisa sih, Mas. Ah, Kayak bisa gitu. nih, Mas. Nah, jadi kembali ke tadi Mas, pertanyaan terkait duka, berarti dukanya tadi itu ya, Mas, ya. Kita dituntut untuk ya paham software begitu ya, Mas, ya. Nah, Iya, Mas. Nah Justru, terus aduh. apalagi sih Mas dukanya Mas yang lain, Mas? Ya, pertama itu aja kan nggak Mhm. selesai, Mas. Mhm. Kita harus banyak software bisa gitu. Jadi kayak sekarang itu balik lagi ke dimensi gitu kan ya. Iya. Dimensi di BIM itu kan ada yang namanya 3D, Heeh. 4D, Iya. 5D, 6D gitu kan. Heeh. Nah, jadi kita itu disuruh bisa sampai dengan 7D gitu. Nah, Iya. sekarang muncul lagi terbaru sampai 8D gitu kan, sampai Heeh heeh. 8D itu kita harus bisa gitu. Jadi kayak Iya iya. memang itu kerjaannya BIM engineer gitu Heeh. sampai segitu. Kalau misalnya sebanyak itu Mhm gitu kan, mhm. dengan saya jadi project control, Mas. Mhm mhm. Iya Project iya. control hanya mengontrol project selesai Mhm gitu kan mhm. ya. Gitu. Kalau control project berarti kan apa? Mhm Kalau misalnya sebagai bagian untuk mhm. monitoring schedule kan schedule aja yang kita Mhm. lihat gitu Iya. kan di Heeh. situ. Nah, kenapa ketika bilang sebagai BIM engineer kenapa semuanya gitu. Jadi Mhm 3D itu kan engineering. Ketika masuk 4D itu project control. mhm Ketika masuk ke 5D itu masuk estimator gitu mhm. kan. Iya Jadi iya. kok semuanya gitu Mas Mhm di situ. Jadi mhm kayak apa namanya ya balik lagi ya mhm. itu duka lah kalau Itu menurut kan. saya karena Heeh ya oke lah secara ini kita bisa semua heeh. bagus itu ya. Mhm Itu bagus cuman kan kita kan butuh waktu untuk itu mhm gitu Mas. Ya beda mhm lagi sih memang kalau misalnya kita dikasih mhm. waktu apa namanya Iya. untuk belajar ya, tapi dikasih Mhm. waktu untuk training gitu ya. Iya. Nah, kalau Mhm training mhm. mungkin ya oke lah dalam 1-2 hari kan selesai Mhm gitu. mhm Di situ beda lagi. Itu mhm. bisa sih Nah Mas. Itu nggak mhm masalah. mhm. Nah, Mas, kalau terkait dengan sukanya apa nih, Mas? Suka menjadi seorang BIM spesialis atau BIM engineer nih, Mas? Nah, sukanya itu adalah ketika eh, kita ada beberapa ya, kalau misalnya Mhm saya merasakan bedanya gitu, mhm itu ada fasilitas, kita menggunakan fasilitas dengan untuk laptop itu mhm. lumayan speknya tinggi gitu. Oh ya, Jadi harusnya hampir speknya hampir ya apa pasti pasti tinggi itu pasti kalau tinggi sebagai ya? BIM engineer Heeh. kita adalah kalau nggak dengan spek tinggi, ya kita butuh waktu banget gitu. Jadi Iya. kayak buang-buang banyak banyak waktu terbang hanya untuk Heeh nge-load heeh. gambar gitu kan, atau untuk membuat gambar gitu. Itu kayak Iya. buang-buang waktu dan kita juga pasti ngerasa inilah apa namanya, Mhm lama banget nih gitu mhm kan, jadi kebanyakan waktu terbuang ya. mhm
Ya itu pasti kan suka dong kalau yang suka main game, yang suka main apa namanya pasti senang gitu. Kalau saya kebetulan enggak sih Mas. Iya. Nah, terus saya enggak apalagi? main game jadi selain itu ada sekarang itu mudah untuk mencari kerja. Kebetulan sekarang ya untuk saya ya untuk apa namanya untuk yang pengalaman gitu mungkin ya. Kalau untuk yang baru mungkin sekarang agak bingung gitu. Jadi kemarin apa namanya saya termasuk yang harusnya gitu kan itu agak susah Mas. Jadi ketika kan saya udah kepala 3 lah Mas. Umur 30-an itu pindah ke ya dari yang sebelumnya ke yang sekarang itu lumayan susah kan kalau misalnya ini kan biasanya orang nyari yang muda dulu gitu kan atau apa namanya ya intinya waktu itu saya sempat apa namanya bahasanya udah ya udahlah terima aja gitu kan. Jadi waktu di Wika saya bukan tetap Mas. Jadi gitu. Jadi saya kontrak juga. Jadi kayak makanya kenapa pindah gitu. Kalau misalnya saya tetap ya mendingan di Wika aja gitu. Gitu ya. Jadi supaya saya lupa tadi ngasih tahu gitu kan. Jadi biar mungkin teman-teman yang udah di Wika jadi pengen pindah jangan juga gitu. Beda juga gitu. Tapi kalau kontrak kan ya selama kontrak ya itu berarti ada ketidakpastian kan di situ. Jadi kita harus cari yang pasti dulu gitu. Apalagi udah berkeluarga gitu. Nah itu dengan BIM ini kita bisa kemana-mana Mas. Jadi kalau misalnya tadi sukanya tadi ketika saya coba masuk ke konstruksi bisa gitu kan. Nah ketika saya masuk ke aset manajemen itu bisa juga Mas. Gitu. Ke aset manajemen bisa dan itu jadi kayak yang bisa ke semua divisi gitu kalau untuk sekarang. Jadi lebih luas dan itu kan exposure banget ya. Jadi kita lebih di apa namanya lebih diketahui lah siapa gitu kan di tempat gitu kan dan sekarang untuk sekarang itu sukanya juga itu ya balik lagi kalau pengalaman salary juga pasti akan naik gitu mungkin caranya mungkin dengan berbeda aja ya tapi kalau udah masuk ke sebuah perusahaan pasti kita ngikutin sesuai perusahaannya gitu tapi kalau untuk yang Mas bisa cek mungkin atau nanti teman-teman gitu kan yang merasakan ya saya nggak tahu juga yang suka pindah-pindah nih gitu kan pasti merasakannya gitu jadi kayak apa namanya mungkin sebelumnya berapa ketika pindah perusahaan berapa dan sekarang udah berapa gitu ya, karena gini Mas sebenarnya software yang kita gunakan itu adalah software yang digunakan oleh negara lain juga jadi ini adalah software internasional juga gitu dan user internasional pasti kan jadi kita itu kalau misalnya saya dikirim ke misalnya ke Singapura atau kemanapun itu masih sama gitu Mas ya? Sama, software sama gitu kan software global gitu. Jadi kayak apa namanya ya harusnya emang gajinya juga mengikuti kan. Nah itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sini yang mau keluar ya itu gampang juga gitu kan. Karena dibutuhin banget Mas di sana. Nah, Mas kalau terkait dengan training-training yang dibutuhkan untuk menjadi seorang BIM engineer atau BIM spesialis apa sih Mas? Mungkin yang umum yang biasanya diadakan oleh penyelenggara training secara umum gitu Mas? Nah, kebanyakan itu untuk training BIM itu masih kebanyakan ke software Mas. Oh software Mas. Software. Jadi kalau untuk pengetahuan tentang BIM secara keseluruhan, secara ISO itu ke badan sertifikasi biasanya yang menggunakan gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya antara software dan ilmu tentang BIM secara keseluruhan. Gitu. Jadi kayak itu ngomongin ya pokoknya perbedaan lah software itu sebenarnya bagian di dalam BIM itu gitu kan. Kalau saya menyebutnya BIM itu adalah lebih dari software gitu. Jadi nggak hanya bukan BIM adalah software gitu ya. Tapi ketika bilang BIM adalah software itu benar juga gitu kan. Tapi kurang lengkap aja gitu. Lebih tepatnya mungkin BIM itu lebih dari software gitu. Jadi kalau misalnya BIM adalah software ya BIM adalah software gitu kan. Kalau lebih dari software kan berarti kita perlu software itu juga gitu. Ya, perlu software juga. Nah, Mas, kalau terkait dengan kebutuhan karir ke depan nih Mas sebagai BIM ini apakah akan makin banyak dibutuhkan atau malah makin sedikit nih Mas? Gimana Mas? Nah, kalau untuk next-nya itu kalau saya lihat di Indonesia ya, di Indonesia itu saya lihat yang masih banyak menggunakan itu masih BUMN Mas. Oh, BUMN. Nah, BUMN sekarang itu BUMN yang kelihatan banyak rekrutmen dan dia kan nggak hanya rekrut untuk sebagai BIM Mas. Mereka kan ada yang namanya istilahnya manajemen trainee gitu ya. Dia memang organik lah gitu. Jadi jurusan apapun udah kalau udah masuk BUMN
ya mau dicetak jadi apa gitu kan, yang masuk ke divisi itu harus bisa itu gitu kan. Nah, ya udah kalau itu kan udah nggak ada peluang buat dari yang lain gitu kan. Misalnya mungkin sasarannya ya apa namanya yang di swasta. Nah di swasta ini saya lihat masih banyak yang masih belum gitu mas situ. Nah itu baru kontraktor ya mas ya. Itu baru kontraktor. Dan kedua itu owner sendiri aja masih sedikit mas. Owner atau yang punya proyek itu harusnya itu minimal ya ada satu orang yang paham tentang BIM juga. Ya paham BIM juga kayak gitu. Karena kalau ownernya nggak ngerti apa-apa, kontraktornya pasti ngasih yang biasa-biasa aja gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya ownernya itu paham, pasti kontraktornya akan mengikuti apa yang diminta sama ownernya gitu. Nah makanya di Jakpro kita seperti itu gitu, dan kita coba sebenarnya pengen apa sih gitu kan. Makanya saya bilang tadi berubah BIM itu apa ketika saya sekarang dengan yang dulu itu beda gitu. Kalau sekarang ya BIM itu harus produknya itu harus yang sesuai keinginan kita gitu. Nah, gitu kan. Iya. Nah, ownernya siapa ya? Ownernya beda-beda gitu kan. Kalau untuk kalau sebagai Jakpro ya keinginan Jakpro dong kayak gitu. Jadi 3D-nya harus seperti apa, mirip. Misalnya informasinya harus banyak seperti ini gitu kan. Nah, karena akan kita gunakan ke tahap selanjutnya gitu mas. Coba bayangin di JIS itu ada berapa item aset kita. Nah, pertanyaan itu dulu pertama. Ketika nggak bisa menjawab berarti masalah kan? Iya masalah, benar. Ya masalah kenapa masalah? Karena harus kita cek gitu mas. Iya. Nah, coba sampai setinggi itu, misalnya tinggian 100 meter gitu kan, justru paling atas itu kan 100 meter kurang lebih, yaitu gimana kita mengecek ke atas itu gitu untuk mendata misalnya, oh di situ ada yang namanya motor penggeraknya kayak gitu kan. Nah itu kan butuh waktu gitu. Buat apa? Kita kan ada 3D modelnya kalau mirip sama persis dengan jumlah yang terpasang, ya udah tinggal kita keluarin aja volumenya gitu mas. Di situ kan lebih cepat. Oke, baik mas. Nah mas, ini pertanyaan terakhir nih mas. Apa sih saran dari Mas Imad kepada teman-teman nih yang mau berkarir menjadi seorang BIM spesialis atau BIM engineer nih mas? Sarannya ya? Kalau saran sih tadi sarannya coba pertama ya kalian harus paham dulu BIM itu apa gitu kan ya, situ supaya kalian tuh benar-benar jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu. Iya. Ketika wah lagi hype nih BIM engineer, saya pengen jadi BIM engineer deh gitu kan, lagi hype nih data analis, pengen jadi data analis misalnya gitu. Tapi pas di tengah-tengah, wah ternyata data analis nggak sesuai passion nih gitu, alasannya passion gitu kan, padahal dia nggak sanggup misalnya atau apa gitu kan, jadi nggak paham tentang tujuannya gitu kan. Nah kalau misalnya BIM itu harus pahamin dulu BIM itu untuk apa dulu gitu kan. Nah kalau sekarang saya memang BIM itu untuk nantinya ke aset operasional. Nah mungkin kalau sekarang targetnya itu ada di kontraktor, ya memang tujuannya untuk konstruksi. Nah ketika dikonstruksi ya fokuslah ke konstruksi gitu. Nah BIM ini harus berperan nggak hanya untuk membuat 3D model gitu. Jadi ketika kalian bisa melakukan hal yang bukan job desk, lebih dari job desk, itu akan nilai lebih mas di situ. Misalnya saya waktu di Wika itu job desk saya MEP engineer mas, MEP engineer gitu. Jadi modeling bagian MEP-nya, tapi saya coba membuat atau mencoba trial dari software schedule, ya kan, dari software scheduling, dan di situ akhirnya ternyata saya tertarik ke schedule-nya, gitu kan, MEP-nya ya udah jalanin aja gitu kan, karena emang saya itu job desk kan, harus dikerjain juga gitu. Nah ketika di scheduling itu saya coba improvement di situ, ternyata bisa ini, bisa sampai ngitung cost, bisa sampai ini sampai itu, dan akhirnya Wika pun akhirnya beli kan software-nya kan, ketika kita bisa gitu kan, ternyata di sini bagus nih powerful, oke beli. Nah pas kita beli kan ya udah kita jalanin kan. Nah ketika jalanin sebenarnya ya udah kan itu udah kekunci mas. Jadi sebenarnya saya ya dibutuhin kan berarti kan, karena saya yang bisa software itu gitu kan. Nah ketika kita bisa
kita adalah yang bisa software itu, apalagi hanya bisa yang bisa hanya kita gitu kan, ya pasti kita kan dibutuhin sama perusahaan itu kan ya. Ketika udah dibutuhin kan gampang gitu Mas, Iya, tinggal negosiasi kan. Nah, ketika negosiasi nggak bisa ya udah tinggal 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 kita dibutuhin di mana kayak gitu di situ. Jadi kayak apa namanya, coba ketika sudah melakukan job desk-nya, habis itu kalian coba ya tadi curious ya. Jadi kita Iya, penasaran dengan yang lain, coba BIM ini untuk apa sih gitu. Gitu. Mungkin sekarang hanya untuk sekarang lagi modeling nih, sekarang lagi bikin model gedung gitu kan. Oke, model. Tapi mungkin harusnya ada pertanyaan. Emang BIM ini untuk bikin ini aja gitu. Nah, kayak Nah, gitu. Jadi iya, kayak mungkin harusnya ini mungkin dengan 3D ini untuk apa sih sebenarnya? Coba cari-cari tahu, coba apa namanya? Googling, beberapa webinar juga diikutin supaya tahu gitu kan. Gitu. Sebenarnya sih untuk apa sih ini kan? Nah, ketika udah tahu ini untuk apa, nah kalian kan bisa habis itu kalian coba apa namanya? Berbagi lah gitu kan, posting di konten di media, habis itu supaya diketahuin. Iya. Karena kan keahlian di luar jobdesk kan nggak bakal ketahuan. Nah itu coba kalian bikin konten gitu kan, kayak Mas Rahim kan ini kan bikin Iya. konten di YouTube, keahliannya ternyata menginterview orang ya kan. Iya. Tapi kan pekerjaan sekarang mungkin bukan itu kan. Benar, Nah benar. kayak gitu di situ. Jadi kayak saya juga beberapa yang saya posting di LinkedIn itu kan tentang schedule gitu kan. Itu kan bukan kerjaan saya Iya. di yang sekarang gitu. Sekarang nggak ada hubungannya juga sama scheduling. Scheduling udah dikerjain kontraktor soalnya. Gitu. Buat apa saya ngerjain itu kan? Kayak gitu. Iya. Tapi kan saya bisa ketika ngebahas masalah memang saya tertarik di situ gitu di scheduling itu gitu. Nah, ketika mau ada yang mau belajar tentang schedule nanti bisa kayak gitu. Sedikit Oke. Baik. promosi nih, Mas. Iya. Tapi tadi Mas, Ah? tadi selain peluang yang tadi ya, BIM engineer ini kedepannya bagaimana Ya, gitu. nah ya. Selain tadi di owner, tadi kan saya baru sampai owner tuh Mas. Itu yang belum tersentuh itu di MK Mas. Oh. Manajemen konstruksi itu belum Oh. di apa namanya di apa sih namanya itu desain konsultan Oh, desain konsultannya. juga itu belum banyak ya. Sekarang Oh. masih pakai sebelumnya gitu. Jadi kayak peluangnya banyak. Makanya BIM engineer ini kalau dulu tuh saya waktu di yang sebelumnya ya, itu ada istilahnya ada gap Mas, antara engineer dan juga dengan BIM engineer gitu. Engineer beneran nih. Jadi kayak Iya. misalnya kayak tadi kan ahli kayak saya deh, yang paling gampang saya kan sebelumnya pernah jadi engineer untuk Iya. HPAC, ya kan. Nah, mungkin saya cuman bisa engineeringnya doang nih gitu kan. Engineeringnya doang. Saya misalnya itu manual nih pakai Excel gitu kan, manual gitu. Nah, pakai BIM itu, pakai software BIM itu bisa Mas, pakai tools BIM itu bisa. Nah, dengan tools BIM itu bisa tinggal di running misalnya langsung terhitung tuh sebenarnya. Iya. Nah, makanya itu juga salah satu yang menarik gitu kan waktu kenapa karena kan saya udah tahu pola engineeringnya di Excel gitu, membuat di Excelnya gimana rumusnya. Nah, rumus di Excel itu kan bakal berubah-berubah tuh. Sesuai desainnya kan. Nah, kalau desainnya udah di BIM berubah-berubah, si perhitungan juga akan berubah juga otomatis kayak gitu. Jadi sekarang itu yang saya bilang ada gap itu karena si yang ngoperasiin software sendiri tapi nggak tahu engineeringnya, yang engineering yang tahu engineeringnya nggak bisa operasiin software Iya. BIM. Nah kayak gitu, jadi makanya ada gap di situ, ada jarak, dan yang bisa dua-duanya itu siapa? Nah itu dia. Jadi kayak harusnya yang BIM engineer ini paham tentang BIM engineeringnya gitu. Iya. Makanya sebagai BIM engineer apa? BIM engineer sipil. Ya berarti harus paham sipilnya. Nah, makanya tadi saya bilang ketika BIM engineer atau BIM spesialis itu harus bisa 3D model sampai dengan 3D sampai dengan 8D gitu kan, misal 8D nih, saya juga nggak tahu 8D apa Mas. Gitu. Jadi sampai 7D lah yang paham sampai 7D itu kita tuh merasa tersiksa gitu Mas, karena kita harus pelajarin semuanya gitu kan. Nah, nggak hanya toolsnya tapi juga ilmunya juga gitu. Makanya apa namanya gap-gap inilah yang harus diisi gitu sama teman-teman gitu. Kalau saya ibaratnya bilang kalau misalnya di BIM engineer ini akan berkurang, lebih baik kalian fokus di apa namanya misalnya yang civil engineer ya jadi civil engineer aja, civil engineer yang paham BIM gitu kan. Nah, yang dari teknik mesin
jadilah teknik mechanical engineer yang paham BIM gitu. Jadi BIM itu hanya untuk menjadikan tools-nya gitu. Kita ambil tools-nya gitu. Jadi itu di situ. Jadi kayak saya kan nih untuk misalnya sekarang saya sebut sebagai apa ya? Makanya saya mungkin lebih ke mengkoordinir ya, koordinator gimana caranya supaya BIM yang dibuat kontraktor itu sesuai dengan yang kita pengen gitu. Dan itu jangan sampai lepas gitu. Jangan sampai proyek udah selesai kita masih butuh ini, tapi orangnya udah nggak ada gitu. Nah itu, jadi kayak gitu. Nah saya gimana caranya melakukan monitoring itu dengan menggunakan tools BIM kayak gitu. Jadi kayak sama, jadi bisa juga gitu. Jadi BIM itu nggak hanya untuk yang modelingnya, tapi juga untuk monitoringnya kayak gitu. Jadi luas banget gitu. Makanya selama kita mau belajar itu bisa. Tapi kalau ketika kita nggak mau belajar, nggak mau saya cuma cukup. Saya tahu sebenarnya orang yang nggak mau belajar, saya tahu juga. Jadi ketika orang yang nggak mau belajar itu karena dia nggak mau pertama untuk yang skill yang sekarang dibutuhin. Terus kalau misalnya belajar hal yang baru, gaji juga belum tentu baru juga kan. Nah, gaji belum tentu baru juga kan. Jadi buat apa nambahin skill tapi nggak nambahin gaji gitu. Nah itu makanya open mindset itu atau growth mindset itu harus ada gitu kalau mau berkembang gitu sebenarnya. Jadi oke lah di perusahaan sekarang mungkin nggak bakalan nambah, nggak bakalan naik. Tapi kan suatu saat kita dibutuhin di tempat lain kayak gitu. Nah, kayak gitu Mas. Jadi banyak hal gitu. Growth mindset itu bagus. Gitu. Itu sih yang selama ini saya coba terapin ya. Makanya kesana sini jadinya ya lumayan lah teman banyak gitu. Kayak gitu. Sampai kenal Mas Rahim. Gitu Mas. Kalau saya nggak pernah posting nggak mungkin. Nggak benar Mas. Mungkin tahu juga Mas ya. Gitu. Mas satu lagi Mas. Satu lagi ini menarik yang saya lupa terapin juga sih waktu sebelumnya. Kita aktif di komunitas. Nah, aktif di komunitas maksudnya tuh kan ada komunitas misalnya ini Rapid. Nah, kalian masuk ke dalam grup itu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu kita menambah ilmu juga gitu. Jadi kita pengen tahu apa sih yang dibicarain biasanya gitu. Terus banyak komunitas-komunitas BIM tuh Mas. Jadi kayak komunitas BIM di kampus mungkin ya yang masih kuliah itu bisa juga kayak gitu. Aktif masuk aja dulu gitu walaupun kita bukan orang BIM gitu ya Mas gitu. Apa-apa. Termasuk yang sekarang tuh ada IBIMI kan, Institut BIM Indonesia, IBIMI. Nah, itu join aja dulu sekarang. Saya juga baru join kemarin bulan Juni lah, baru join gitu. Padahal saya udah 3 tahun di dunia BIM gitu, tapi ya saya baru join juga gitu. Tapi di situ tuh nanti akan ada grup WA-nya kayak gitu. Itu bisa join gitu. Nah, itu coba di searching aja gimana cara joinnya gitu. Ada namanya Institut BIM Indonesia itu. Itu free juga gitu. Dan itu nggak harus orang BIM Mas. Jadi Mas Rahim juga mau join bisa aja gitu. Bisa aja. Nanti kenapa harus join sekarang? Karena waktunya lumayan lama Mas. Di approve-nya. Di approve-nya saya butuh sebulan baru di approve. Nah, jadi ketika masuk baru di approve itu baru kita kasih link ke WhatsApp-nya, ke grup Telegram-nya gitu. Jadi itu perlu juga untuk tim BIM engineer yang baru lah gitu. Atau yang belum jadi BIM engineer nih supaya tahu dulu nih sebenarnya BIM itu ngebahas apa sih, masuk dulu aja ke komunitasnya. Gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Iman nih atas diskusinya. Banyak banget nih hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua yang belum tahu mengenai apa itu BIM gitu kan, dan juga nanti peluang-peluangnya di kedepannya juga begitu kan. Banyak banget kayaknya kebutuhan-kebutuhannya, apalagi proyek-proyek di Indonesia sudah banyak juga sekarang begitu ya Mas. Jadi kebutuhannya kemungkinan akan makin tinggi juga begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Iman atas diskusinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi Mas Iman. Siap. Terima kasih Mas Rahim. Terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau ada saya salah kata. Ya.